Soeharto pahlawan nasional atau luka sejarah? Bayangkan, seorang pemimpin yang membangun jalan, sekolah, dan kendali pangan, namun pada saat yang sama membungkam massa, menekan pers, dan mengorbankan ribuan nyawa. Apakah seseorang seperti itu pantas disebut pahlawan? Di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia berhasil melakukan swasembada beras pada tahun 1984. Produksi nasional mencapai sekitar 27 juta ton, konsumsi sekitar 25 juta ton. Ekonomi tumbuh pesat, stabilitas politik pasca 1965 tercapai, dan infrastruktur dibangun di banyak tempat. Jasa ini nyata, sebuah negara yang dulu perang terus, kini punya fondasi. Tapi di balik pencapaian itu, terdapat catatan hitam. Ratusan ribu hingga sekitar 1 juta orang diperkirakan terbunuh dalam pembantaian anti-komunis 1965-1966. Rezim Orde Baru juga melakukan penyiksaan, pembungkaman pers, dan korupsi sistemik. Salah satu contoh, Operasi Petrus, penembakan misterius yang terjadi pada awal 1980-an. Ketika pembangunan dibayar dengan darah dan ketakutan, pertanyaannya muncul, apakah itu pahlawan atau penguasa yang mengalami dosa struktural? Lihatlah contoh di luar negeri. Adolf Hitler memulihkan ekonomi Jerman awalnya, tapi tak pernah dianggap pahlawan. Atau Park Chung-hee di Korea Selatan yang membangun industri dengan tangan besi. Jasanya diakui, status pahlawan utamanya diperdebatkan. Dari sini kita belajar, jasa besar saja tak cukup untuk kepahlawanan jika cara dan nilai di baliknya dipertanyakan. Menilai Soeharto bukan sekedar soal hitam putih, melainkan soal bagaimana bangsa menentukan teladan. Pahlawan menurut aturan kita, UU nomor 20 tahun 2009, bukan hanya yang berjasa, tapi juga tidak tercela dan menjadi teladan. Dengan catatan pelanggaran yang ada, mengangkat Soeharto sebagai pahlawan nasional berarti mengabaikan luka yang belum disembuhkan dan menjadikan keadilan sebagai korban. Rekonsiliasi sejati mengajak kita mengenang jasa tanpa menutup dosa, menghormati sejarah tanpa mengkultuskan penguasa. Jadi, pertanyaannya, apakah kita akan memilih figur yang hanya membangun negara, atau figur yang menjadi teladan moral sebagai bangsa? Soeharto bisa dikenang karena jasanya, tapi tidak harus dimuliakan sebagai pahlawan, karena kepahlawanan sejati menuntut moral, bukan sekedar hasil. Menghargai bukan berarti memutihkan. Sejarah harus jujur agar bangsa tak mengulang kesalahannya.